Hai semua, jumpa lagi bersama aku Putri. Apa kabar buat ibu-ibu yang ada di sini semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kebetulan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya Lebaran. Nah, bagi kita yang merayakannya, tentunya kita akan mempersiapkan seperti membersihkan rumah, kue, dan lain-lainnya. Nah, gimana untuk ibu-ibu yang ada di sini? Apa sudah selesai beres-beres rumahnya? Dan udah selesai buat kuenya atau beli aja? Coba dulu komen di bawah gimana nih persiapan untuk lebarannya. Jadi hari ini aku itu mau bersihin dulu bagian ruang tamu. Nah, di sini aku sampai manjat-manjat untuk membersihkan kaca ya. Seperti biasa aku selalu ditemani sama anak aku. Tuh dia si bocil udah ngambil kursi dan naik juga ke atas. Yaudah nggak apa-apa. Yang penting hari ini aku akan membersihkan semuanya walaupun lagi berpuasa, tapi insya Allah aku kuat. Jadi biar aku semakin semangat, buat ibu-ibu yang ada di sini tonton videonya sampai selesai ya. Sebenarnya aku tuh mau bersihin rumah itu 2 hari sebelum lebaran. Karena seperti biasa ya bun, yang namanya kita punya bocil seperti ini yang super aktif, ketika kita sudah membersihkan itu pasti hanya bertahan tidak lama, tidak sampai 1 jam itu udah berantakan lagi. Bener kan? Nah, jadi karena di sini aku itu takutnya nanti kalau 2 hari sebelum lebaran, ini kan suara lagi bindeng ya, takutnya nanti badanku nggak sehat, jadi kan nggak jadi tuh bersihin rumah. Mumpung hari ini aku lagi bersemangat walaupun suara begini, maka dari itu aku langsung aja ambil handphone dan ngerekam video. Seperti biasa melakukan aktivitas seperti ini itu harus ada mood yang luar biasa pokoknya ya. Jadi nggak bisa tuh moodnya setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah itu videonya bakal kurang oke aja gitu bun. Karena aku pernah ngerekam video dalam keadaan kurang mood gitu, tetap aja hasilnya itu jelek ya menurut aku. Nah, di sini lanjut aja, aku itu mau bersihkan bagian meja konsul ini. Seperti biasa aku pakai cairan pembersih yang serbaguna gitu. Ini aku bolak-balik ke dekat anak aku karena dia itu kan lagi main game. Nah, dia itu suka keluar iklan, jadi itu manggil-manggilin terus. Jadi yang paling jarang aku bersihkan itu adalah meja konsolnya ini yang aku lap-lap seperti ini ya kacanya. Nah, ini tuh kebetulan benar-benar kotor. Kadang anak-anak itu suka lagi makan coklat atau apa nempelin tangannya jadi kelihatan kotor gitu kan. Pada hari ini aku membersihkan semuanya supaya nanti saat lebaran rumahnya kelihatan bersih ya. Nah, di sini lanjut lagi aku mau bersihkan meja bagian sudut ini. Kalau untuk bagian di sini sering aku bersihin dan aku lap juga. Kan ibu-ibu juga tahu ya, aku kalau misalnya buat video bersih-bersihin rumah itu pasti aku lap ya. Di sini itu selalu aku tidak pernah mengganti posisi bunga anggrek merah aku ini. Nah, yang ini lagi aku bersihin daunnya. Entah kenapa aku tuh paling suka banget ini sama bunga anggrek merah aku ini tuh. Aku ngerasa dia cantik aja gitu bagian pojok. Nah, ini aku pindahin dulu karpet yang udah dicuci, yang diambil suami tadi. Lanjut lagi di sini aku mau bersihin meja ruang tamunya. Jadi meja ruang tamu ini tuh berat banget bun, karena dia itu kan batu, jadi aku tuh nggak bisa geser-geserin sendiri gitu karena memang luar biasa beratnya. Tahu sendiri kan kalau batu itu gimana. Nah, jadi untuk posisinya itu tetap di sini aja. Dan ini bunga anggrek berwarna putihnya aku lapin juga untuk daunnya, aku letakin kembali dan juga tisunya. Oke, lanjut lagi nih, di bawah sini tuh banyak banget debu-debu. Nah, langsung aja deh aku bersih-bersihin seperti ini. Aku cari kemoceng tapi kemocengnya nggak ketemu. Ya udah deh pakai lap ini aja jadinya. Jadi untuk kebersihan di rumah ini benar-benar aku yang tanggung, aku yang bertanggung jawab atas rumahku sendiri ya. Contohnya seperti ini, ngelapin semua yang berdebu-debu ya. Nih, lanjut lagi ke daun pisangnya. Di sini tidak terlalu kotor ya untuk daun pisang, tapi tetap aja kita harus membersihkannya karena ingin semuanya itu lebih kelihatan bersih dan juga mengkilat ya. Oh iya, ini juga adalah salah satu kesayangan aku, bunga pisang. Ini tuh wajib banget dia di bagian pojok sini. Aku nggak mau pindah-pindahin dia karena menurut aku dia di situ udah cocok banget. Ya kan? Menurut ibu-ibu gimana? Nah, sekarang aku lanjut lagi ambil kuda. Aku lapin juga kudanya.
Aku juga nggak akan pindahin posisi kuda, dia akan tetap di sini aja. Terus ini untuk tempat kue dan juga tempat air minum. Di sini aku lapin dulu. Berhubung talenannya ini talenan nggak sih tuh namanya. Di sini tuh kan kaca, jadi mau aku lapin dulu karena itu tuh banyak debu-debunya gitu. Nah, ini tuh aku lapin supaya dia itu lebih kelihatan bersih juga tentunya. Terus dilanjut lagi di sini aku mau letakin toples kue. Jadi bun, di rumah ini aku cuman punya 2 toples seperti itu untuk lebaran tahun ini. Karena aku benar-benar gak beli toples sama sekali. Dan di sini aku susun juga air minum. Jadi kenapa alasan aku itu gak beli toples? Ya menurut aku kayak nambah-nambah tempat gitu loh bun. Jadi ya mungkin nanti pas lebaran tinggal beli kue di Holland aja, atau nanti beli kue di mana gitu kan yang udah ada toplesnya. Jadi aku tuh nggak perlu beli toples lagi. Karena seperti biasa bun, anak aku ini masih super aktif. Jadi tuh aku takut banget kalau mereka megang kaca gitu kan, pecah terus kena tangannya atau kaki, itu kan bahaya banget kan. Maka dari itu toples di rumah ini hanya ada 2 seperti itu. Untuk ibu-ibu gimana? Toples di rumahnya banyak enggak? Udah beli toples atau samaan kayak aku? Oke, dilanjut lagi. Di sini aku mau sapu-sapu terlebih dahulu. Tadinya itu kan aku mau pakai vakum, cuman aku ngerasa udah deh pakai ini aja biar sekalian olahraga, ya kan? Olahraga enggak tuh. Nah, ini tuh aku lagi nyapu-nyapu bagian sini, ternyata itu kan gak banyak debunya, tapi gak apa-apa, sebelum kita pel nanti kita sapu terlebih dahulu ya. Nih bagian luarnya aku juga susun sendal-sendal seperti biasa. Di luar ini panas banget bun, asli mataharinya mengarah ke rumah. Ini tuh jadi di penghujung puasa kali ini baru terasa yang namanya panas matahari yang luar biasa ya. Tapi tetap semangat ya untuk puasanya. Nah, di sini aku mau lanjut lagi untuk siram tanaman. Jadi kemarin itu aku bersihin taman, cuman aku nggak ngerekam videonya karena menurut aku membersihkan yang di luar ini nggak terlalu asik ya untuk diambil videonya menurut aku. Nah, lanjut lagi. Di sini aku bakal siram ini tanaman aku. Nah, ini kaktusnya udah panjang melehoi nggak tuh. Jadi di sini mau aku biarin dulu selangnya bagian ini karena lumayan kering ya. Dan aku bakal kasih tunjuk ke ibu-ibu. Nah, ini aku punya tanaman anggur-angguran, dia lagi berputik tuh ya, bisa dilihat sepertinya bakal banyak buahnya. Tapi sangat disayangkan ini tanamannya suamiku nggak suka, katanya disuruh cabut. Tapi aku udah nawarin ke tetanggaku, katanya dia mau ambil, tapi sampai sekarang tuh dia nggak ambil-ambil. Aduh, sayang banget kan bun. Ini tuh nanti sangat cantik loh bun buahnya. Aku bakal kasih lihat ya bentuk buahnya tuh seperti apa. Nah, ini dia bun, buahnya cantik banget kan kalau kita bisa merangkainya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini aku udah ngepel aja. Nah, ternyata aku tuh salah posisi bun. Harusnya aku tuh ngepelnya bagian depan dulu, malah bagian tengah. Aduh, udah nggak konsen nih karena udah berapa jam ya aku bersih-bersihnya. Nah, lanjut aja. Di sini kita pel terlebih dahulu. Kita bersih-bersihkan aja seperti ini. Aku tuh lebih senang loh bun pakai pel yang kayak gini. Nggak tahu kenapa, lebih kayak bersih aja gitu dibandingkan pel yang biasa aku pakai. Nah, ini udah mau selesai aja aku ngepelnya. Oke, pelnya udah selesai. Di sini aku mau kembalikan posisi kursi ini. Nah, di rumah ini kan dominan itu warna abu-abu ya bun. Nah, kita geser aja seperti ini kursinya. Kadang di sini tuh tempat duduk suami kalau dia mau berangkat kerja pasang sepatu. Oke, lanjut lagi. Kita akan membersihkan ini bagian meja makan. Seperti biasa, di sini aku itu mau pasang karpet di bawah meja makan. Nah, sebelum kita pasang karpet, tentunya di sini kita bakal bersih-bersihin dulu barang-barang yang ada di atas meja ini. Kita singkirkan aja dulu semuanya. Supaya tidak terlalu panjang videonya, jadi aku langsung aja di sini lapin meja makannya. Di sini meja makannya itu dari batu juga dan tentunya berat banget ya. Udah kebayang dong ini seberat apa aku ngerjain sendiri. Aku tuh kalau masalah angkat-angkat apapun itu bun, kalau suami di rumah aku minta tolong suami, tapi kalau dia nggak di rumah aku ngangkat sendiri. Jadi semua itu mau seberat apapun aku yakin aku bisa memindahkannya gitu. Wanita itu sebenarnya
paling kuat ya menurut aku. Cielah. Tapi kalau udah di dekat suami aja tuh kayak ngangkat galon doang tuh minta bantu. Tapi kalau nggak ada suami, ngangkat lebih dari galon pun diangkat, bener nggak? Iya kan? Oke, lanjut lagi. Di sini itu untuk mejanya aku lapin semuanya, sisi kiri, sisi kanan, dan juga keempat kakinya. Jadi ini tuh wajib kita bersihin ya, Bun. Nah, kalau udah di sini aku bakal pel juga supaya nanti ketika kita pasang karpetnya itu lantai di bawahnya itu benar-benar bersih ya, Bun. Nah, bisa Ibu lihat kan, itu anak aku ngapain. Dia tuh sebenarnya pinter banget ya. Terus juga bijak. Kalau kita ngomong, maksudnya kalau dia ngomong tuh harus didengar, Bun. Karena dia tuh paling gak suka kalau misalnya dia ngomong itu kita gak dengerin. Tuh, sekarang dia lagi nonton TV dan aku lanjut unboxing. Cila unboxing. Enggak, ini tuh karpet dari cucian. Nah, kita buka. Tadinya aku mau pakai karpet bulu yang berwarna coklat, cuman kayak nggak nyambung aja gitu, Bun. Kalau misalnya karpetnya bulu-bulu warna coklat pula ya kan. Dah, ya udahlah kita pakai yang lama aja karena di sini masih ada warna abu-abunya dan juga warna goldnya. Nah, beginilah, Bun, cara aku itu untuk masang karpetnya. Kita letakin dulu di tengah-tengah seperti ini. Sesuaikan aja dengan pikiran kita, kira-kira aja. Nah, ini aku angkat sisi sebelahnya dulu, terus aku pakein kaki tuh, masukin karpetnya. Nah, gitu aja, gampang kan? Terus kita di bagian ini juga kita pasang lagi tuh seperti itu. Jadi semua itu bisa kita lakukan asal kita punya niat, benar kan? Dan yang jelas, Bun, hari ini aku nggak tahu kenapa puasanya nggak berasa aja gitu, enteng aja walaupun sebenarnya juga nggak sahur kan. Nah, ini udah mau selesai aku pasang karpetnya. Kita coba perhatikan apakah sudah oke semua sisinya. Kalau misalnya dirasa sudah oke, kita bisa langsung pasang kembali atau susun kembali untuk kursinya ya. Oke, sekarang kita susun kursinya di sini. Nah, ini kita pasang ada 6 kursi. Jadi kemarin sempet itu, Bun, bagian kursinya itu ada kayak karatan. Ternyata anak aku waktu itu habis cuci tangan, mungkin dia nempelin tangan kan ke bagian kursi, terus nggak dilap. Jadi lama-lama itu ada kayak karatan sedikit. Tapi tenang aja, itu udah aku bersihin pakai amplas doang. Itu udah bersih dan udah mengkilat lagi. Nah, ini dia si bocil mau bantuin bundanya. Tapi itu bukan untuk di meja ya, sayang. Oke, di sini seperti biasa aku pakai tatakan meja seperti ini berwarna abu-abu. Nah, aku pasang seperti ini. Jadi ini tuh ada 2 warna gitu ya. Di sebaliknya warna coklat dan ini warna abu-abu. Oke, kita letakin tisu dan sekarang aku bakal lanjut lagi untuk di sini tutup sebagian kacanya. Jadi ini tuh jendela yang bisa melihat langsung ke dapur gitu ya. Jadi aku mau cerita sedikit untuk di ruang TV yang sekarang yang tempat aku berdiri ini tuh sebenarnya mau dibuat dapur. Tapi kalau di sini dapur otomatis ruang keluarga itu nggak punya kan, Bun. Berhubung di sini itu ada kamar 3, untuk kamar anak ada 2 itu ukuran 3x4, sementara kamar utama itu 6x3 apa 6x4 ya. Jadi yang di belakang yang sekarang dapur aku itu sebenarnya itu taman. Jadi aku bilang sama suami, gimana kalau kita nggak usah punya taman di belakang, karena kan di depan sudah punya taman. Jadi aku minta di belakang itu dijadiin dapur aja kayak sekarang. Dan suami pun mengizinkan. Alhasil sekarang itu dapur aku yang biasa tempat aku ngonten yang ibu-ibu bisa lihat. Jadi dia tuh posisinya seperti memanjang gitu ya. Dan juga dibuatin kolam Bali gitu. Terus juga ada kitchen setnya. Dan di lorong di sebelahnya itu yang pernah aku liatin juga sama ibu-ibu itu jadi tempat jemuran aku. Nah, begitulah ceritanya. Oke, di sini aku udah mau di penghujung video saja. Di sini aku mau ngelapin kacanya. Oke, ibu-ibu, terima kasih ya yang sudah menonton. Ini dia hasilnya. Bagian ruang tamu dipenuhi dengan bunga-bunga seperti ini dan lukisan. Kebetulan yang suka lukisan ini adalah suamiku, jadi untuk semua lukisan ini tuh kesukaan dia. Jadi kita yang namanya berumah tangga itu saling mendukung keinginan satu sama lain. Ya, jadinya itu kira-kira rumahnya seperti ini ya.
Aku doain teman online dan ibu-ibu yang ada di sini yang lagi menonton video aku, apapun yang diimpikan, semoga tahun ini tercapai. Amin. Untuk hari ini aku sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu teman onlineku yang ada di sini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ya. Oke, bye bye.